Udara tidak pernah bersih, tetapi selalu mengandung partikel-partikel asing yang jika konsentrasinya terlalu tinggi dapat menyebabkan kualitas udara berkurang atau tidak berfungsi Udara sesuai mengandung peruntukannya. partikel asing yang bisa menimbulkan polusi jika jumlahnya terlalu tinggi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Pencemaran tentang udara pengendalian diatur dalam pencemaran Peraturan yang Pemerintah menyatakan Nomor bahwa pencemaran 41 udara Tahun adalah masuknya atau 1999. dimasukkannya zat, Masuknya energi atau dari komponen dimasuknya lain zat ke dalam energi udara dari ambien komponen lain ke oleh dalam kegiatan udara manusia, ambien sehingga mutu udara oleh kegiatan turun sampai ke manusia tingkat sehingga tertentu mutu yang udara menyebabkan turun udara sampai ke ambien tingkat tidak dapat tertentu memenuhi fungsinya. yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Berdasarkan definisi itu, dapat disimpulkan bahwa setiap pembebasan zat ke udara tidak harus selalu dikatakan pencemaran Bila udara zat asing selama itu bahan tidak tersebut mengubah tidak kualitas udara, maka tersebut. tidak bisa Mari disebut. kita lihat tabel yang berisi batas-batas jumlah zat dalam udara bersih dan dalam udara yang Berikut tercemar beberapa berikut ini. gambaran bahan partikel pencemaran polusi udara. Pencemaran udara di luar ruangan dapat terjadi akibat peningkatan pembakaran bahan bakar fosil untuk transportasi dan aktivitas manusia lainnya. Proses pembakaran menghasilkan berbagai macam polutan, diantaranya gas karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, oksigen nitrogen atau NOx, dan senyawa logam yang mengandung timbal dan merkuri. Pencemaran udara di luar ruangan tetap merupakan masalah serius di seluruh bagian dunia, terutama di kota besar negara-negara berkembang. Diperkirakan seperempat populasi dunia terpapar polutan udara dalam konsentrasi yang tidak sehat. Sumber-sumber pencemaran udara itu kita bagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah sumber pencemar antropogenik, yaitu yang berasal dari kegiatan manusia, dan yang kedua adalah sumber pencemar biogenik yang berasal dari proses alamiah. Kalau sumber pencemar antropogenik itu misalnya saja pemakaian bensin pada kendaraan bermotor, kemudian pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara pada PLTU batu bara, kemudian juga pemakaian bahan-bahan kimia pada industri kimia. Kalau kalau sumber biogenik itu misalnya saja kebakaran hutan ya, yang terjadi secara spontan, kemudian juga letusan gunung berapi. Selain pencemaran udara di luar ruangan, ada juga pencemaran udara di dalam ruangan. Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung kepada kayu, batang tumbuhan, atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas. Memasak dan memanaskan menggunakan bahan bakar padat pada perapian atau pembakaran terbuka tanpa cerobong mengakibatkan pencemaran udara di dalam ruangan. Kenapa kamu bakar sampah di sini? Ini kan tempat sampah. Kamu tahu nggak kalau bakar sampah itu menyebabkan polusi, pencemaran udara? Dan para pekerja teknik hobi membakar ban. Tanpa ia sadari, hal tersebutlah yang dapat menambah tercemarnya udara. Dan memang kita harus memusnahkan hal-hal yang mengganggu. Tapi membakar bukanlah solusi dan akan menimbulkan masalah baru, terutama bagi kesehatan kita. Asap-asap pabrik menyebar dan mengusir udara indahku yang seharusnya aku nikmati. Hei para pejuang generasi baru, menanam dan mendaur ulang sampah tanpa membakar itu solusi. Lihatlah duniaku sekarang, setelah kita menjaga dan tak lagi membakarnya. Kita bisa menapaki setiap sudut
dengan kebahagiaan yang seharusnya dari dulu ke dulu kita nikmati. Wabarakatuh. Hingga 300 mikrogram per kubik meter. Dan pada saat yang sama, di daerah Sichuan, Xi'an, dan daerah lainnya di utara Tiongkok, kabut asap telah menyebabkan sejumlah besar pasien terpaksa harus dirawat karena masalah pernafasan. Demi untuk melawan masalah ini, otoritas Tiongkok telah menuliskan peraturan sebanyak 900 halaman. Tetapi mengapa kabut asap tetap tebal? Komentator NTD Jason Ma menganalisa hal ini. Beberapa waktu yang lalu, sejumlah besar perusahaan diperkenalkan ke Tiongkok dengan biaya pemeliharaan lingkungan rendah. Sekarang Anda naikkan persyaratan lingkungannya. Pemerintah daerah pun tidak memiliki tekad untuk melakukan hal ini. Walaupun mereka di sisi lain juga menghirup udara beracun, karena kepentingan mereka terhubung dengan polusi lingkungan dan kepentingannya merugikan penduduk lokal. Selama 10 tahun terakhir, perkembangan industri baja di Tiongkok telah meningkat, dengan volume sekitar 50 juta ton per tahunnya. Menurut data yang disebutkan dalam film dokumenter Under the Dome, produksi mantan reporter CCTV Chai Ching, Tiongkok memproduksi 1 ton baja yang menghabiskan 600 kg batu bara, 3 hingga 6 ton air, dan menghasilkan 1,53 kg sulfur dioksida dan 1 kg jelaga. Bagaimanapun, dokumenter Chai Ching ini tidak diacukan oleh para otoritas. Menurut statistik, total ekspor baja Tiongkok tahun ini mencapai 92,13 juta ton, dengan kenaikan 24,7%. Menurut perkiraan dari Asosiasi Baja, produksi ekspor baja Tiongkok tahun 2015 sepertinya akan lebih dari 100 juta ton. Ini merupakan pertama kalinya Tiongkok mencapai angka tersebut. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar dunia dan juga negara penghasil polusi terbesar, emisi karbon dioksida Tiongkok